perasaan kita bisa datang dan pergi. Kasih Tuhan bagi kita tidak demikian. C.S. Lewis mengatakan perasaan kita bisa datang dan pergi, berubah-ubah. Tetapi kasih Tuhan bagi kita tidak demikian. Tidak pernah berubah kasih Tuhan pada kita. Puji Tuhan, jemaat ini kasih Tuhan, kita berjumpa lagi ya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik, kasih-Mu besar. Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya hari ini membagikan renungan dengan judul Hidup dalam Kasih Tuhan. Nah, kalau saudara lihat ini ada Natal ya, memperingati kita merayakan kelahiran Juru Selamat. Kasihnya luar biasa dalam hidup kita. Karena Dia mengasihi kita. Saudara pasti pernah mendengar gini. Bukan karena kita mengasihi Tuhan lebih dulu, tapi karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Itu benar. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, sehingga kasih itu meluap, terpancar, dan kasihnya tidak main-main. Kasihnya tidak main-main. Kasihnya serius terhadap kita. Menerima kita dalam keadaan kita masih berdosa, tercemar, dan sebagainya. Kasihnya merangkul kita, memeluk kita, membuat kita bersih dari segala kenajisan dosa. Kasih Tuhan tidak terukur, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Rick Warren, dikatakan demikian. Rick Warren mengatakan kasih Tuhan itu seperti lautan. Kita dapat melihat awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Luar biasa. Rick Warren mengatakan kasih Tuhan itu seperti lautan. Kita dapat melihat awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Itulah kasih Tuhan. Dan seharusnya kita hidup di dalam kasih-Nya yang sudah mengisi hidup kita. Jangan mengaku orang percaya Kristus. Oh, saya Kristen. Oh, itu bukan jaminan orang Kristen hidup dalam kasih Tuhan. No. Orang yang percaya Yesus, mengerti, menyadari bahwa kasih Allah dicurahkan kepada kita, diberikannya anaknya, tinggal dalam hati kita. Maka sewajibnya seharusnya kita hidup dalam kasih Tuhan. Sayangnya kita ini seringkali berubah-ubah perasaannya. Waktu dapat berkat, aku mengasihi Tuhan. Waktu lagi healing, rekreasi, ke Bali, ke Lombok, keluar pulau, keluar negeri, ke Singapura dan sebagainya menikmati berkat Tuhan. Terima kasih, aku mengasihi Tuhan. Tapi waktu ada masalah, sukar sekali mengatakan aku mengasihi Tuhan. Apalagi kalau masanya sangat-sangat rumit, sangat-sangat susah, saudara. Sulit sekali terucap dalam mulut kita, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap percaya Tuhan, aku tetap mau setia kepada Tuhan. Itulah manusia. Dikatakan oleh C.S. Lewis, mengatakan demikian, perasaan kita bisa datang dan pergi. Kasih Tuhan bagi kita tidak demikian. C.S. Lewis mengatakan perasaan kita bisa datang dan pergi, berubah-ubah. Tetapi kasih Tuhan bagi kita tidak demikian. Tidak pernah berubah kasih Tuhan pada kita. Saudaraku, lalu bagaimana kita bisa hidup dalam kasih Tuhan? Apakah kita hidup dalam kasih Tuhan? Ada dua tanda orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Ada dua tanda orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Mari kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, ada dua tanda orang yang benar-benar hidup dalam kasih Tuhan. Yang pertama, saudara, dikatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang pertama, orang yang hidup dalam kasih Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Sederhana.
kita hidup dalam kasih Tuhan. Oh, kasih Tuhan ada dalam kita. Apa tandanya? Apa buktinya? Sederhana, mengasihi Tuhan. Ya itu simple, saudaraku. Tidak perlu banyak teori dan sebagainya. Orang yang punya kasih Tuhan pasti hidupnya mengasihi Tuhan. Oh, Pak, apakah orang yang mengasihi Tuhan itu banyak baca Alkitab? Apakah orang yang banyak doa saat teduh berjam-jam itu mengasihi Tuhan? Belum tentu. Wah, saya kalau setiap hari baca pasal itu ya, sampai 7 pasal, 10 pasal, bahkan satu Alkitab saya baca satu hari habis. Bahkan itu perjanjian lama, perjanjian baru, bolak-balik saya baca semuanya dalam setahun, habis. Selesai saya sampai 3 kali, 4 kali. Ini kalau 10 tahun, wah saya sudah menyelesaikannya 40 kali PL dan PB. Belum tentu itu ukuran orang yang mengasihi Tuhan. Wah Pak, saya sudah memberi persepuluhan begitu banyak. Saya sudah memberi gereja begitu banyak. Saya sudah nolong orang begitu banyak. Oh, apakah itu mengasihi Tuhan? Belum tentu sudah dikasihi Tuhan. Belum tentu. Mengapa? Karena kita bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan. Ya, kita bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan. Mari realitanya, faktanya saya ungkapkan. Contoh, waktu di perempatan kita berhenti karena lampu merah, saudaraku. Kita sedang naik mobil, kita sedang nyetir mobil. Lalu, karena berhenti ada pengamen mendatangi mobil kita dan menaikkan lagu. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing ke. Wah, nyanyi dan kita segera memberi. Uang receh gitu, istilahnya uang kecil gitu, saudaraku ya. Saya nggak tahu juga kecilnya sudah diukur belum berapa senti, lebarnya, tingginya saya nggak tahu. Tapi waktu kita memberi, apakah itu karena kita mengasihi Tuhan? Atau karena ya sudah wis, daripada kamu menghabiskan satu album nyanyi terus, wis segera pergi deh gitu ya. Kita cepat-cepat kasih, saudaraku ya. Daripada nanti dia ganti lagu ya toh, ganti lagunya yang rock yang lain, lagu dangdut dan sebagainya, satu album, waduh habis, saudaraku. Belum tentu orang yang memberi itu mengasihi Tuhan. Belum tentu juga orang yang membaca firman Tuhan berulang-ulang itu mengasihi Tuhan. Orang yang tanpa mengasihi Tuhan tapi membaca ayat firman Tuhan, Alkitab, kebanyakan jadi Farisi, jadi ahli Taurat. Kenapa? Karena dasar mengasihi Tuhannya tidak ada. Dia melakukan itu karena agamawi. Saya setiap beribadah, dasarnya apa? Mengasihi Tuhan atau karena Kristen? Kalau dasarnya, oh saya Kristen, oh itu belum tentu mengasihi Tuhan. Agamawi hanya menjalankan kewajiban agamanya untuk beribadah, baca Alkitab, saudaraku. Ada yang pernah tanya, kamu doanya berapa jam? Oh saya kalau pagi jam 3 pagi saya sudah berdoa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kalau perlu 24 jam saya berdoa, berdoa terus. Belum tentu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti suka berdoa. Orang yang mengasihi Tuhan pasti setia beribadah. Orang yang mengasihi Tuhan memiliki kemurahan hati. Dia suka memberi. Karena dasarnya apa? Dasarnya mengasihi Tuhan. Ya, ada pantun. Ada buah serikaya di dalam gua. Karena kasihnya, kita pasti suka berdoa. Jadi yang pertama, tanda orang yang hidup dalam kasih Tuhan itu mengasihi Tuhan. Pak, mengasihi Tuhan itu wujudnya apa sih? Mengasihi Tuhan itu wujudnya apa? Gimana ya mengasihi Tuhan itu? Mari saya bagikan khotbah ini sederhana, simple, saudaraku ya. Tidak perlu jelimet-jelimet. Yohanes pasal 14 ayat 15. Ini loh, orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jelas orang yang mengasihi Tuhan pasti menuruti segala perintahnya. Atau taat. Taat itu berapa huruf, saudara? Ayo, taat itu berapa huruf? Ada yang jawab 4 ya. 2 ya, T dan A. Iya, hurufnya 2, cuma jumlahnya 4, Pak. Makanya saya tanya berapa huruf? 2, T dan A. Nggak ada K, nggak ada B di situ. Nah, saudaraku,
saya senang sekali dengan kata-kata kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti. Kata menuruti di dalam bahasa Yunaninya tereo. Tereo itu artinya bukan hanya mematuhi menuruti tanpa mengerti isi dari perintahnya. Ya. Ada orang lampu merah, oh dia berhenti, dia mematuhi. Tapi ada juga yang dia tidak mengerti mengapa harus mematuhi. Merah itu artinya apa? Ada yang tidak mengerti. Nah, kata-kata tereo ini kita mematuhi itu menuruti. Tereo mengatakan menaruh perhatian terhadap firman-Nya. Nah ini, tereo ini menaruh perhatian terhadap firman-Nya. Saat kita mendengarkan firman-Nya, saat kita membaca Alkitab, taruh perhatian sungguh-sungguh. Di situ kita mengerti, kita harus mentaatinya. Supaya kita, hidup kita lalui dengan baik. Saya ingat suatu saat, saya khotbah di sebuah kota, lalu ibadahnya di lantai 2. Toiletnya di lantai 1, saudara. Toiletnya itu di dekat pintu keluar gitu ya. Jadi waktu naik ke atas, ibadah, selesai khotbah, maka waktu pengumuman gereja, saya itu membisiki kepada gembala sidangnya, permisi, saya turun dulu, saya mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Oh iya Pak Bambang. Maka saya cepat-cepat ke belakang dan turun, saudara. Nah, tidak berapa lama, paling hanya berapa menit, enggak lama, saudara. Jemaat semua turun, ternyata sudah ditutup doa berkat, saudaraku. Jadi pengumumannya hanya sebentar, doa berkat secara singkat, jemaat pada turun. Nah, saya kan di dalam kamar mandi. Jemaat tidak tahu kalau saya masih di kamar mandi. Mereka kira saya pulang. Mereka kira saya ngomong sama gembalanya, saya permisi, saya pulang dulu. Ternyata saya bilangnya, saya permisi, saya ke toilet dulu. Dan yang terjadi adalah jemaat itu nunggu toilet. Karena mereka juga kebelet pipis gitu, saya. Nah, karena di situ ada 2 toilet, satu saya pakai, satu sudah dipakai oleh jemaat yang lainnya. Maka antri, beberapa orang tuh antri. Dan yang anehnya, saya ini saya mendengarnya agak lucu, tapi ya miris juga ya. Jemaat yang antri di depan pintu saya, ngerasani saya. Ngerasani pengkhotbahnya. Terlebih, oke, kalau saya dirasani, ya sudahlah, sekarap-karapmu gitu ya. Tapi ini ngerasani firman Tuhan, saudara. Dia mengatakan, enak saja yang khotbah tadi bilang untuk taat. Firman Tuhan itu gak mudah untuk taat. Firman Tuhan itu gak bisa ditaati. Mungkin ada beberapa bagian yang bisa ditaati. Mau dia ngomong, ngoceh kepada jemaat yang lain sambil menunggu pintu toiletnya terbuka. Padahal saya di dalam itu. Dan saya mendengar, tante-tante ini ngomong, ngoceh, menghasut jemaat yang lain. Gak bisa taat pada firman itu. Ya untuk beberapa ayat bisa lah. Tapi gak semua. Gak semua kita bisa menuruti perintah Tuhan itu. Kayak tadi pengkhotbahnya bilang untuk taat. Gak gampang, gak bisa. Saya tuh dengerin ini gimana ya. Padahal belum khotbah itu loh, baru denger, belum sampai 30 menit. Ya saya katakan belum sampai 15 menit lah. Tapi sudah menolak, mereject khotbah itu. Dan ada jemaat yang menanggapi, iya saya dengar. Kenapa? Karena memang pas dia antri di depan toilet, dia mengira yang di dalam toilet jemaat yang lain, padahal saya pengkhotbahnya, saudara. Tapi juga saya tidak mungkin kan, saya nunggu lama, terus dia mau ngomong apa lagi nih, dia mau apa lagi. Kan tidak mungkin, saudaraku ya. Akhirnya ya sudahlah. Dan sudah selesai buang air kecil, saya buka pintunya. Dan dia sangat terkejut lihat saya, karena dikira saya sudah pulang. Sangat terkejut lihat saya, dia mulai salah tingkah lah. Oh shalom, oh ya Pak Bambang belum pulang ya. Oh ya gimana Pak Bambang? Wah ya apa Pak Bambang ini, setelah ini mau kemana Pak Bambang? Jadi kayak salah tingkah. Saya hanya mengatakan shalom, puji Tuhan. Oke, saya mau naik ke atas dulu ya, saya mau nemui gembala sidang dulu. Oh ya silakan Pak Bambang, ada di atas, silakan. Lalu dia cepat-cepat masuk kamar mandi. Lihat saudara, tidak menaruh perhatian, tidak tereo, langsung ditolak firman Tuhan itu dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam alasan, saudara. Katanya masih dalam kedagingan lah, katanya masih beginilah, katanya sulit dan sebagainya lah. Saudara, ingat, taruh perhatian pada firman-Nya, taati firman-Nya. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang membuat kita mampu mentaatinya.
Karena Tuhan Yesus mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita melakukan firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sama dengan hidup orang-orang duniawi yang lain. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Ini loh tanda orang yang mengasihi Tuhan. Dalam bentuk apa? Taat. Enggak dalam bentuk yang lain-lain. Enggak. Contoh, Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Susah ya. Membalas kejahatan, jangan dibalas dengan kejahatan. Oke, sampai situ bisa lah. Orang berbuat jahat kepada saya, oke, kita diem lah, sudah tidak usah balas kejahatan, oke. Tapi belum berhenti sampai situ. Ayatnya diteruskan begini, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Berarti kan yang baik bagi semua orang. Jadi termasuk bagi orang yang jahat menjahati kita. Utang tidak bayar, memfitnah, memecah belah, ya, membuat kita rugi dan sebagainya, saudara. Kita tidak boleh membalas kejahatan itu, tapi kita juga harus berbuat baik kepada dia, kepada semua orang. Tuhan mengirim penolong untuk menolong kita mentaati firman-Nya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 ini hanya contoh ya. Untuk kita taat beberapa bagian sepertinya sulit secara manusia, tapi Roh Kudus memampukan kita. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dikatakan di ayat 28, Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lakukan. Roh Kudus yang menolong. Suatu saat ada jemaat yang ngomong sama saya, bilang gini, Pak, saya dijahati orang. Orang itu mengambil uang saya, mengambil apa yang harusnya menjadi hak saya, tidak bayar. Oke, terus bagaimana, Bu? Saya doakan, Pak. Wah, saya senang, saudara ya. Dia bilang, saya doakan, Pak. Oh, puji Tuhan, ya gitu, Bu, harusnya ya. Sudah didoakan aja, daripada rame sudah kita melakukan firman Tuhan. Iya, Pak, saya doakan biar dia ditabrak truk, dilindas truk, penyet. Loh, jangan. Kok doanya malah kayak gitu? Jangan. Saudaraku, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Taruh perhatian kepada firman-Nya, taati firman-Nya. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, tanda orang yang hidupnya di dalam kasih Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Dalam Matius tadi, pasal 22, dikatakan di ayat 39, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, mengasihi sesama itu, kata-kata dikatakan demikian di atas, yang sama dengan itu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Yang sama dengan mana? Yang sama dengan hukum yang pertama dan utama, mengasihi Allah. Jadi ini ekuivalen, setara. Tidak mengasihi Allah tidak lebih tinggi, terus mengasihi sama lebih rendah, atau sebaliknya mengasihi sama lebih tinggi, mengasihi Allahnya lebih rendah. Enggak, ini ekuivalen. Mengasihi Allah, mengasihi sama saudara. Sehingga begini, saya punya quotes begini, quotes dari saya. Mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Kapan kita mengasihi sesama? Dalam bentuk gimana? Kapan ya saya mengasihi sesama? Saudara, dalam Matius pasal 25 ayat 35 dan seterusnya, saudara bisa baca. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan seterusnya saudara baca. Lalu di ayat 39 dikatakan, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Matius pasal 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Ingat, kita berdoa, kita khotbah, kita pelayanan musik, kita pelayanan apapun, sekolah minggu, apapun sudah. Kalau tidak mengasihi sesama, itu sia-sia. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 1-3, saudara ya. 1 Korintus pasal 13, ayat 1-3,
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan seterusnya, saudara baca di ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lihat, artinya begini, semua kegiatan rohani, baik di dalam gereja, di luar gereja, di rumah, di kantor, di pabrik, dimanapun, semua kegiatan rohani, semua, kalau tanpa kasih, semuanya itu tidak ada artinya. Ya, gak ada artinya kalau semuanya tanpa kasih. Mengatakan mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, tidak bisa. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan bilang hidup dalam kasih Tuhan kalau kita belum mengasihi sesama. Jangan bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kalau kita masih benci kepada saudara yang lain, masih memecah belah, masih sirik, masih iri hati, ya, jelek-jelekan. Jangan sampai hebat di gereja, rusak di keluarga. Jangan sampai orang lain ditolong, keluarga diabaikan. Kasihlah, saya tidak mengatakan harus mengasihi orang-orang yang di luar sana, yang jauh, di luar negeri ya saudaraku. Bukan, sudahlah, mulai dari hal yang sederhana. Keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak orang tua. Ada kasihkah di dalam keluarga? Jangan hanya kalau pas momen-momen tertentu. Ada wedding, pernikahan. Wah, ini ada event Christmas, Natal. Wah, kasihnya meluap-luap. Jangan. Tapi setiap hari harusnya kasih Tuhan itu terpancar, mengalir terus, mengasihi sesama. Termasuk salah satunya, yang punya hutang cepat dibayar. Karena itu bentuk mengasihi sesama. Ada loh orang Indonesia ya, punya hutang tidak mau bayar, bahkan ditagih. Yang marah malah yang ditagih, penagihnya malah kalah amuannya, yang ditagih malah marah, saudara. Nah, ini termasuk orang yang egois, orang yang tidak mau mengasihi sesama. Oh, terserah, aku tidak mau bayar hutang, kan dia sudah kaya. Oh, bukan urusan dia kaya atau tidak, kewajiban berhutang harus membayar. Jangan sampai mulutnya rohani tapi hatinya busuk. Ya, kelihatannya wah kudus banget hidupnya, luar biasa. Tapi ternyata dalamnya penuh dengan ulat belatung, dengan kudis dan sebagainya. Makanya jangan mudah terbius dengan kata-kata yang manis, terbius dengan khotbah-khotbah yang sepertinya mengenakkan telinga. Lihat buahnya. Apakah dia mengasihi sama? Apakah dia mengasihi keluarga? Ingat saudaraku, kita punya Tuhan yang melihat kita. Ingat, Tuhan memang tidak terlihat, tapi dia melihat kita. Ada orang-orang yang mengaku mendapatkan karunia. It's okay, gak apa-apa. Dia bisa melihat Tuhan di waktu-waktu tertentu. Oke. Tapi saya gak bisa, Pak. Saya gak bisa melihat Tuhan, termasuk saya gak bisa melihat Tuhan. Tuhan memang tidak terlihat, tapi ingat baik-baik ini, quotes dari saya. Dikatakan demikian, Tuhan memang tak terlihat, tapi dengan mengasihi sesama, kita sudah mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Saya ulang, ini quotes dari saya mengatakan demikian. Tuhan memang tak terlihat, tapi dengan mengasihi sesama, kita sudah mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Saudaraku, mau mengasihi Tuhan, kasih sesamamu. Dari keluarga, termasuk menantu ke mertua, mertua ke menantu, dan seterusnya, saudara. Kasih. Orang yang hidup dalam kasih Tuhan, ada dua tandanya. Pertama, dia mengasihi Allah, diwujudkan dengan ketaatan pada segala perintahnya, menaruh perhatian sungguh-sungguh pada firman-Nya. Yang kedua, dia mengasihi sesama, seperti Tuhan mengasihi kita. Dia mengampuni, dia menolong sesama, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, dan seterusnya. Kasih sesama. Saya tutup dengan satu kisah, saudara. Ada seorang penginjil India bernama Sundar Singh. Ya, penginjil India ini yang bernama Sundar Singh suatu saat melewati pegunungan Himalaya, dan di sekitar itu ada hutan yang terbakar. Lalu yang menarik adalah Sundar Singh mengamati orang-orang memadamkan api, berusaha memadamkan api di hutan itu. Tapi ada sekelompok orang yang dia fokus melihat pohon.
pohon itu lama-lama api sudah mulai menjalar di dahan-dahan pohon itu. Tapi orang-orang melihat ke atas, beberapa kelompok itu melihat ada seekor burung, induk burung yang bercicit cuit, kebingungan mencari pertolongan. Kenapa? Karena anak-anaknya masih dalam sarang yang ada di atas puncak dari pohon itu. Induk burung ini kebingungan, cicit cuit, kebingungan, putar-putar. Karena anak-anaknya masih dalam sarang, sedangkan api mulai merambat ke atas. Lalu Sundar Singh ini memperhatikan, orang-orang yang lain juga memperhatikan. Lama, begitu api sudah mulai mendekati di puncak pohon itu, sudah mulai hampir mengenai sarang dari anak-anak burung ini tadi tinggal. Induk itu tidak pergi. Dia tidak meninggalkan anak-anaknya. Sebaliknya, induk burung ini menukik tajam. Begitu sampai di sarangnya, dia mengembangkan sayapnya dan dia melindungi anak-anaknya. Apa yang terjadi? Ya pasti, saudara. Si jago merah atau api itu melahap habis, menghanguskan sarang, menghanguskan induk burung, menghanguskan anak-anak induk yang ada di situ. Mati semuanya. Saudara, ini saudara, yang terjadi adalah Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa sampai Dia memberikan anaknya untuk kita. Kita lahir untuk hidup, Dia lahir untuk mati, untuk menebus kita. Inilah kasih Tuhan. Mari kita juga mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama lebih dan lebih lagi. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, dan selamanya kita akan terus setia mengiring Tuhan. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau ajaib, Engkau dahsyat. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami yang bukan siapa-siapa, kami yang berdosa, Tuhan menolong kami, Engkau mengampuni kami. Oleh kasih-Mu yang besar, kami menjadi pribadi yang sangat berharga, sangat bernilai. Ajar kami Roh Kudus, untuk kami hidup dalam kasih Tuhan, mengasihi Engkau, taat pada firman-Mu, taat pada perintah-Mu, mengasihi sesama seperti kami mengasihi Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Kami hanya mau taat, mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.